Halo semuanya, ini saya buat suatu video untuk membantu penuntasan siklus kalian ya. Ini bisa dibilang hanya untuk kawan-kawan yang sudah bertemu dengan dimensi empatnya ya. Jadi saya peduli dengan siklus kalian dalam kehidupan kita ini. Kemungkinan kita sering kena hajar masalah, entah di dalam keluarga kita sendiri, di dalam pekerjaan, atau di dalam kehidupan keluarga besar kalian, di mana seringkali muncul masalahnya adalah di dalam keluarga bersama ayah ibu. Ya, kita lihat di skema ini. Skema ini peran pertamanya adalah kalian. Kalian sayang sama ayah tapi selalu dijahatin sama ibu. Nah, ini cocokin sendiri dengan situasi kalian. Ini hanya sebuah contoh ya. Nah, itu biasanya yang pro dengan kalian mungkin kakak pertama, yang tidak pro dengan kalian mungkin kakak ketiga. Nah, itu ada tali rantai yang nyambung dengan kalian. Nah, kenapa kok bapakmu sering dimarahin ibumu karena terlalu memperhatikan dirimu gitu kan. Nah, itu semua ada urusan dengan kehidupan di masa lalu. Ya, jadi di sini orang-orang yang ketemu dimensi empatnya harus sudah ketemu dirinya sendiri, harus sudah paham cerita leluhur yang terulang di dalam kehidupan kalian yang harus kalian perbaiki itu apa ya. Ini maksud dari tujuan video ini, supaya di dalam kehidupan ini kita waras, nggak bingung lagi dengan kenapa hidupku begini. Nah, ini adalah prosesinya. Tempatkan diri kalian di peran pertama. Siapa musuh kalian, atau siapa yang memusuhi kalian, atau apa masalah kalian? Ya, ini saya sudah kasih penjelasan soal di kehidupan berkeluarga ya, dimana mungkin kalian sayang sama ayah tapi ibu selalu jahat sama kalian, atau ada suamimu atau istrimu yang diambil oleh orang ketiganya, yang menghadirkan orang ketiga sehingga kalian teraniaya. Di sini posisi kalian kena hajar mental, di sini posisi kalian ditinggalkan, di sini posisi kalian difitnah atau terzolimi atau teraniaya, ini ada di kalian. Nah, di sini ada kebolak-balik ya, ada kebolak-balik. Ini hanya bisa, sekali lagi, ini hanya bisa dituntaskan pada saat kalian ketemu dengan dimensi empatnya. Ini adalah pelajaran lanjutan ya. Jadi di sini kalian harus putuskan dengan ayah ibu. Nah, dengan siapa kalian itu? Misalnya kalian 4 bersaudara, mungkin kalian itu yang pegang powernya, yang selalu dimintain bantuan gitu. Nah, di sini ada posisi di mana Anda harus malah berbalik untuk menyayangi orang yang menyerang Anda, di mana mungkin ibu Anda, atau di sini mungkin adik Anda atau kakak Anda yang tidak support. Kalian benci dengan ibu kalian, atau kalian bantah ibu kalian. Nah, ini ada pro dan kontra. Nah, itu harus diputus-putusin, dilepas-lepasin. Di mana orang yang memusuhi kalian, itulah di mana Anda punya hutang, atau Anda harus menuntaskan masalah di kehidupan lalu, sehingga di kehidupan ini kalian mendapat jawaban. Ya, posisikan zaman dahulu. Ini harus kalian tinggalkan. Ini kalian harus putuskan tali rantainya supaya kalian keluar dari baju yang dipakaikan atau karma yang dipakaikan kepada kalian. Bayangin aja, karma-karma di masa lalu yang kalian tidak mengerti itu ada di dalam bajumu hari ini. Bayangin kalian melepaskan diri dari baju itu, keluar dari baju itu. Tuhan, saya tidak mengerti kenapa kehidupan saya seperti ini. Saya ingin menerima diri saya apa adanya. Bila mana ada karma di masa lalu, saya melepaskan baju ini dengan sadar, sesadar-sadarnya, dan saya bersatu. Ini harus ada klik dengan Tuhan ya. Di prosesi ini Anda harus benar-benar menyalut diri dengan energi keilahian. Kalau sudah menyalut diri dengan energi keilahian, Anda tidak boleh punya kodam. Anda tidak boleh bermain sihir apapun juga, karena energi Allah itu adalah energi bersih.
Ya, tidak boleh lagi pakai ego, harus menerima dengan luar biasa. Ini adalah prosesi di mana saya mengatakannya adalah prosesi jalan salib, di mana kalian dipaksa untuk memikul salib yang adalah beban dari cerita yang tidak kalian mengerti. Nah, kalian harus melepaskan diri dari salib itu, menyerahkan salib itu atau beban itu atau baju lama leluhur ini kepada Allah, kepada Tuhan. Saya tidak mengerti Tuhan, tapi saya mau bersih di hadapanmu. Terima dengan ikhlas bahwa kita mungkin punya kesalahan. Tapi di sini prosesnya adalah kalian menjadi moderator, di mana kalian membersihkan diri kepada Tuhan, sejatinya Tuhan, Allah sejatinya Allah, dan masuk ke masa nol, di mana kalian tidak menghakimi, tidak mau dihakimi, nol. Benar-benar menyalut diri dengan energi Tuhan. Tidak punya karep, tidak punya rasa apapun juga, flat. Benar-benar kita mengenulkan diri. Namanya orang nol gimana? Tidak boleh ada ambisi, karena kalau prosesi ini tidak kalian jalani, maka akan muncul masalah hajaran mental, hajaran keuangan. Itu akan muncul hajaran kesehatan. Nolkan semuanya. Tidak melekat, tidak berpihak, menjadi moderator. Kalian harus menjadi moderator, di mana kalian dipakaikan baju yang bukan baju kalian. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini saya terima dengan lapang dada. Tuhan, izinkan saya melihat dengan berani apa yang menjadi jalan yang harus saya lakukan. Ini tanpa berpihak, tanpa judging, tanpa menuding tangan kepada orang ketiga atau orang-orang yang mengambil posisimu, menggulingkan kursimu sehingga kalian jatuh. Semua gak usah bilang, oh biar dia dapat karmanya. Loh, bagaimana kalau ini adalah karma di masa lalu yang kalian harus terima? Nah, itu adalah baju yang harus kalian lepas. Enulkan semua kepada Tuhan. Tuhan, saya mau lunas di hadapanmu. Lunas selunas-lunasnya. Saya tidak mau lagi reinkarnasi. Saya tidak mau lagi mengulang siklus ini di kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya. Kalau memang kita reinkarnasi, berarti orang-orang yang percaya reinkarnasi akan hidup kembali dan mengulang cerita yang sama. Tidak, selesaikan di kehidupan ini. Bikin perjanjian dengan Tuhan bahwa saya akan menuntaskan apapun cerita yang harus saya tuntaskan dan mengabdi hanya kepadamu. Nah, ini adalah prosesi melepaskan beban. Ya, salibmu itu taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat. Beban ini terlalu berat. Saya nggak kuat. Bilang nggak kuat, karena pada saat kita nggak kuat, Tuhan yang akan ambil beban kita. Kalau kita merasa, oh Tuhan kuatkan saya, lah kamu dikasih kekuatan untuk terus maju. Bilang saya nggak mau jalan, karena ini bukan hal yang saya sanggup lakukan. Gitu. Jadi ini adalah prosesi kalian melekat kepada Allah sejatinya Allah, Tuhan sejatinya Tuhan. Ya, pada saat kalian di prosesi nol ini adalah penyatuan tubuh, jiwa dan ragamu, klikmu dengan Gusti Allah. Ya, lakukan prosesi ini, penuntasan siklus hari ini. Semoga ini bisa membantu kalian menemukan kembali jalan yang lebih baru, kontrak hidup yang lebih baru. Karena kalian sudah paham bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak kalian mengerti. Nah, ini adalah prosesi untuk anak-anakku yang sudah bertemu dengan dimensi 4-nya. Kehidupan kita mungkin berbeda, cerita kehidupan kita mungkin berbeda, tapi hasilnya sama. Kita kena hajar mental. Kita didatangkan orang ketiga, mau itu adalah orang ketiga adalah kakak kalian atau ibu kalian atau rekan kerja kalian. Nah, ini prosesi harus selesai di hari ini. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita cuman makhluk Allah yang kita harus nol. Gak usah ngisi diri kita dengan kodam-kodam, batu-batu, buang semua, bersihkan, nolkan. Di hadapan Tuhan tidak boleh terkontaminasi dengan energi kodam-kodam. Kalau ada kodam berarti kalian punya Tuhan lain. Ingat itu. Tidak bisa masuk ke kerajaan Allah kalau kalian punya kodam. Ya, ada penjaga-penjaga gaib, tidak ada. Tuhan tidak memberikan penjaga-penjaga gaib.
Karena ini adalah perjalanan kalian sendiri, di mana kalian bertemu, klik dengan energi Gusti Allah. Nah, itu adalah penjaga. Di dimensi 4-mu itu adalah penjaga satu dan satu-satunya yang Tuhan berikan. Bukan dari roh lain, tapi roh yang Tuhan berikan di dalammu, tubuh, jiwa, dan raga. Twin flame luar tidak mengajarkan ini, karena kalau twin flame luar itu tidak ada sukma, tidak ada raga, adanya mind, body and soul and mind, tubuh, jiwa, dan pikiran. Kalau di Indonesia atau di Nusantara ada tubuh, jiwa, dan raga, ada tubuh, jiwa, dan sukma. Nah, ini yang menjadi kekuatan Nusantara karena kita belajar soal raga. Kembaran jiwa atau dimensi 4 itu adalah raga. Dimensi 4 adalah kandapat. Dimensi 4 adalah dimensi kakang kawah, adi ari-ari yang kita sudah pelajari secara simpel, tanpa puasa dan tanpa kesurupan. Prosesi sadar tanpa kesurupan ini adalah prosesi kliknya kalian dengan energi tertinggi, yaitu Allah sejatinya Allah, Tuhan sejatinya Tuhan, sehingga kita tidak kesasar di cerita-cerita yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita tidak punya jawaban, tapi tetap harus ngelakoni kehidupan ini dengan sempoyongan. Ya, kita aktifasikan, kita nolkan semua kepada Tuhan, dan kita harus menjadi moderator bagi semua baju-baju leluhur yang dipikulkan, dipakaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bingung kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan kita. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian menuntaskan tuntas setuntas-tuntasnya siklus dan membuat kontrak baru dengan Gusti Allah, ya. Dan kembar jiwa kalian harus selalu diaktifasi. Energi ilahi selalu harus diaktifasi. Tuhan tidak dengan sendirinya ada. Kita harus mengaktifasi untuk selalu on kepada Tuhan. Demikian video ini saya buat, semoga bisa membantu semua kawan-kawanku membuat kontrak baru dalam kehidupan ini, menjadi hidup kita lebih berharga, bermutu, berguna buat semuanya. Kalau sudah paham berarti kita tidak stres lagi menghadapi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga video ini saya harapkan bisa membuat kalian lebih legowo dalam kehidupan ini dan menjadi moderator yang baik. Semoga ini bisa membantu dan kalian bisa berbahagia di dalam kehidupan ini. Rahayu, rahayu, rahayu.